Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Pertama, saya harus mengucapkan selamat untuk ketiga pasangan dan selamat untuk bangsa Indonesia yang sudah memiliki calon pasangan capres dan cawapres yang merupakan hasil seleksi dari 272 juta rakyat kita. Kepada salah satu dari mereka pasangan bertiga inilah kita akan menitipkan untuk menahkodai bangsa ini ke depan. Yang kedua tentu dalam proses seleksi, karena eleksi atau election kan masih tanggal 14 Februari 2024. Sekarang ini kan masih tahap proses seleksi oleh partai politik. Tentu ada kontroversi yang baik pro maupun kontra menyertai sejumlah pasangan. Nah, karenanya saya melihat bahwa demi masa depan demokrasi Indonesia, kita harus menyampaikan hal-hal sepahit apapun supaya masyarakat tidak salah memilih. Karena kalau kita salah memilih seorang nahkoda, biduk demokrasi yang sekarang sedang kita arungi bersama, saya sebut arungi bersama karena dalam pemerintahan yang demokrasi kan demos itu artinya rakyat, kratos itu artinya kekuasaan, artinya rakyatlah sebenarnya yang ada di dalam biduk itu gitu. Maka kalau nahkodanya salah, kita bisa dibelokkan, tidak lagi menjadi negara demokrasi, mungkin tampaknya di luar demokrasi tetapi sesungguhnya di dalam bukan lagi demokratis, jadi pseudo demokrasi. Nah, saya melihat bahwa tetap saja ada persoalan di salah satu pasangan yang mendasarkan majunya pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengambil banyak sekali kontroversi. Kalau kita melihat sejumlah pendapat pakar tata negara, pengamat politik ya, yang jujur dan imparsial, tidak ada satupun yang membenarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Arief Hidayat, yang menyampaikan dissenting opinion atau ketidaksetujuan pada putusan tersebut, menyampaikan secara terbuka bahwa memang ada persoalan serius di tubuh MK ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan. Sehingga memang publik tidak perlu menduga-duga apakah ada atau tidak masalahnya. Bahwa secara hukum pendapat Mahkamah Konstitusi dalam bentuk putusan itu mengikat secara konstitusional, ya. Tetapi tidak berarti bahwa kemudian kita membiarkan itu saja berlalu. Nah, karenanya memang ketika mendasarkan kepada undang-undang putusan itu berlaku, tetapi karena yang diuji adalah produk politik dari pemerintah dan DPR yang bernama undang-undang, DPR harus melakukan langkah kalau dia masih melakukan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, yaitu men-challenge putusan itu secara politik. Kenapa? Karena seharusnya ada perubahan PKPU menyusuli putusan MK, tapi yang dilakukan hanya penerbitan nota dinas oleh KPU yang derajat hukumnya itu jauh di bawah PKPU. Sedangkan PKPU saja harus dikonsultasikan ke DPR. Bagaimana ini kemudian hanya dialasi oleh sebuah nota dinas. Nah, karena DPS masih reses, kita tunggu nanti kalau setelah 1 November mereka masuk, apa yang akan dilakukan. Tetapi sebagai masyarakat sipil, kita ini harus meneriakkan ini senantiasa di ruang-ruang publik agar didengar oleh para wakil kita di DPR, khususnya Komisi 2, menyoal ini. Ada dua persoalan serius di dalam putusan MK itu yang oleh banyak pakar tata negara disampaikan hampir seragam. Pertama, persoalannya adalah persoalan etika pengambilan keputusan. Di dalam asas hukum kita kenal istilah nemo iudex in causa sua, bahwa seseorang hakim itu tidak boleh memutus perkara yang dia memiliki konflik kepentingan di sana. Bahwa kemudian kita juga mengenal adanya TAP MPR anti KKN yang merupakan produk reformasi yang kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 29 yang di dalamnya itu mengatur tentang salah satu kalimatnya jelas, anti nepotisme. Nepotisme itu berasal dari kata nepos. Nepos itu artinya kemenakan. Artinya apa? Kemenakan saja tidak boleh, apalagi anak, begitu loh.
Nah, ini menjadi problem ketika seorang ketua MK yaitu Pak Anwar Usman mengambil keputusan untuk kepentingan kemenakannya. Orang tidak bisa hari ini berbantah, loh itu kan bukan hanya untuk kepentingan kemenakannya, ini kan untuk anak muda. Kenyataannya hari ini itu untuk kepentingan kemenakannya. Itu tidak bisa dibantah begitu. Sehingga memang ini persoalan serius karena Pak Anwar tidak melakukan hal yang sama, melakukan bahagian dari pengambilan keputusan pada 3 putusan sebelumnya yang merupakan gugatan dari PSI, dari Partai Garuda, dan kemudian satu lagi dari para penyelenggara negara yang menjadi pimpinan daerah sekarang, di antaranya Emil Dardak. Itu hanya 8 hakim yang mengambil keputusan. Tetapi di paruh kedua setelah makan siang, Pak Anwar masuk di sana untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Ini dari sisi norma, dan sekarang kita sudah melihat ada MK-MK, pidato penyampaian Pak Jimli sebagai anggota MK-MK, Majelis Kode Etik Mahkamah Konstitusi, sangat heroik, sangat epik begitu ya. Saya berharap seepik putusannya. Nah, itu penting karena kita juga tahu bahwa Pak Jimli putranya juga ada di Partai Gerindra, yang di sini memberangkatkan Pak Prabowo yang ada Gibrannya begitu. Sehingga memang ini harus kita sama-sama kawal. Saya masih menaruh kepercayaan kepada Pak Jimli sepanjang putusannya seepik pidatonya begitu. Kemudian yang kedua masalah serius di dalam putusan MK ini adalah dari 9 hakim, 4 itu dissenting, tidak setuju. 2 itu concurring. Concurring itu artinya memiliki pendapat yang berbeda begitu. Dia bukan tidak setuju, tetapi dia setuju dengan kondisionalitas, dengan sejumlah persyaratan, yaitu bahwa WNI yang di bawah 40 tahun itu harus pernah menjadi gubernur, yaitu oleh Ibu Eni Nurbaningsih, Hakim Eni Nurbaningsih dan Hakim Daniel. Dan ini logikanya runtut karena mereka mengatakan bahwa seseorang kalau kemudian baru terpilih berdasarkan pemilu yang menunjuk seseorang secara officially elected, kemudian bisa diangkat menjadi presiden dan wakil presiden, Mas Hedi, kita itu sedang berhadapan dengan situasi di mana seorang yang umurnya 21 tahun, dia dilantik sebagai anggota DPRD kabupaten, katakanlah di Tanah Tidung sana, yang mata pilihnya hanya 22.000, atau kemudian di beberapa kabupaten yang mata pilihnya hanya 18.000, 20.000, dan dia hanya terpilih bahkan dengan 300 suara, itu boleh jadi calon presiden dan wakil presiden. DPR tidak sedang mencoba untuk menghalangi anak muda maju, apalagi di Indonesia hari ini struktur demografi kita 54% adalah generasi milenial dan generasi Z. Tetapi DPR mencoba untuk menstrukturisasi pematangan seseorang untuk menjadi pemimpin di tingkat nasional. Ketika DPR meletakkan umur 21 tahun boleh menjadi DPR, ya, baik itu kabupaten, provinsi maupun RI. Kemudian umur 25 baru boleh menjadi kepala daerah. Kemudian umur 30 itu bupati atau wali kota. Kemudian umur 30 baru boleh menjadi gubernur. Umur 40 baru boleh menjadi presiden dan wakil presiden. Itu secara tersirat DPR itu memberikan proses pembelajaran kepada seorang pemimpin yang nantinya diharapkan menjadi pemimpin nasional. 10 tahun kamu kelola dulu provinsimu dengan baik, baru kemudian kamu naik menjadi presiden. Nah, ini yang kemudian disimpulkan secara sepihak oleh Ketua MK, Pak Anwar Usman, yang adalah paman dari Gibran, dengan memasukkan 2 hakim yang pendapatnya itu harus menjadi gubernur dulu itu ke dalam putusan yang setuju. Ini persoalan pelanggaran yang sangat serius. Jadi kalau menggunakan bahasanya Prof. Saldi Isra yang merupakan hakim MK yang melakukan dissenting opinion atau pendapat berbeda, MK sedang menjebakkan dirinya di dalam pusaran politik yang mestinya tidak. Karena MK itu persyaratannya adalah orang-orang yang menjadi hakim harus memiliki jiwa kenegarawanan. Ternyata kenegarawanan itu hilang serta-merta untuk sebuah kepentingan memberangkatkan keponakan dari ketua
MK. Nah, ini yang saya lihat ancaman nyata dari demokrasi begitu. Bahwa kemudian dampak dari putusan yang kemudian yang penting kan sekarang putusan itu secara konstitusional berlaku. Ya, itulah yang saya sebut ngakalin demokrasi begitu. Lah, apakah sah ini prosesnya juga disediakan? Prosesnya disediakan itu tidak berarti kemudian Anda boleh ngakali semaunya sendiri begitu. Nah, ini yang mencederai rasa keadilan masyarakat, dan kita wajib mengingatkan kepada Pak Jokowi, kepada Ketua MK, ya. Kenapa saya sebut Pak Jokowi? Karena Gibran adalah anak dari Presiden kita. Kita mencintai seorang pemimpin itu dengan terus mengingatkannya, dan seberapa pahit pun seorang warga dalam cara mengingatkannya kepada Presiden, ya itulah yang harus diterima karena ini adalah negara demokrasi. Saya melihat kemarin sejumlah meme yang menunjukkan suara hati masyarakat yang tercederai. Misalnya kemudian kalimat itu diteruskan, ojo kesusu, ojo grusa-grusu, karena anakku arep melu. Nah, ini karena anak saya mau ikut begitu. Itu tersebar dalam banyak kreasi. Artinya ini bukan sekedar reproduksi katakanlah buzzer, tetapi ini suara hati publik yang kalau kita lihat di semua kanal-kanal yang mengkritisi ini, 90% saya lihat menyampaikan kesetujuannya dengan kanal-kanal yang mengkritisi putusan MK ini dan menyoal hal ini begitu. KIB ini adalah koalisi pertama yang dibentuk sejak tahun 2022. Bahkan sudah berulang tahun. Tetapi Ketua Umum kita dalam beberapa pertemuan di internal P3 menyampaikan KIB ini tidak ada masa depan. Karena pada waktu KIB ini bergabung, Pak Erlangga berdasarkan keputusan partainya sudah ditetapkan menjadi capres. Kemudian di dalam perjalanan Pak Zul sudah menetapkan Pak Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Pada saat pembicaraan tidak ada kalimat afirmasi dari Pak Zul akan menyetujui Pak Erlangga sebagai capresnya. Tidak ada juga kalimat afirmasi dari Pak Erlangga akan menyetujui Pak Erick sebagai calon wakil presidennya. Sementara P3 juga memiliki calon wakil presidennya sendiri yang sedang digadang-gadang pada saat dibentuknya ini, yaitu Pak Sandi. Jadi dari sisi masa depan, pertama kita memiliki calon presiden dan wakil presiden yang semuanya berbeda. Yang kedua, kita memiliki calon presiden yang elektabilitasnya rendah di dalam anggota KIB ini, yaitu Pak Erlangga Hartarto. Setidak-tidaknya itu tidak mencerminkan bayangan kemenangan. Sementara politik itu kan mencari kemenangan di samping memperjuangkan kebenaran. Nah, karenanya kemudian kita melihat kita butuh sebagai partai politik yang bukan merupakan partai besar kepastian politik. Dan sampai hari ini pun kita tahu persis satu-satunya pemegang golden ticket untuk pencalonan presiden hanya PDI Perjuangan. Karena dialah satu-satunya partai politik yang badai apapun menerpa, karena posisinya 21%, dia sudah melebihi syarat 20% untuk presidensial threshold dalam rangka pencalonan presiden. Itulah kenapa kemudian kita memilih berkoalisi dengan PDI Perjuangan setelah mereka mengumumkan capresnya. Itu yang pertama. Yang kedua, figur dari capres yang diusung PDI Perjuangan ini seorang yang sangat dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan, bahkan secara psikis dan secara hubungan darah menjadi dekat karena Mas Ganjar adalah menantu dari ketua P3 di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang menjabat selama 19 tahun, sejak tahun 73 sampai 91. Dan sampai hari ini kakak ipar beliau masih anggota DPRD P3 Provinsi Jawa Tengah. Jadi bukan orang lain. Bahkan secara pribadi saya satu dapil dan satu rumah kalau berkampanye dengan Mas Ganjar di tahun 2009 karena kami dari daerah pemilihan Kebumen, Banjar, dan Purbalingga yang sama. Dan pada saat itu posisi Mas Ganjar dengan saya berbeda partai politik, tetapi
berumah di tempat yang sama karena rumah mertuanya Mas Ganjar di mana Mas Ganjar tinggal adalah kantor P3 Purbalingga. Sangat tidak pragmatis, sangat emosional, sangat historis karena juga Mas Ganjar adalah gubernur yang diusung oleh P3 yang wakilnya adalah kader P3, wakil ketua DPW P3 Jawa Tengah yang kemudian menjadi ketua DPC P3 Jepara, Gus Yassin Maimun Zuber. Jadi kita mendukung Mas Ganjar itu bukan karena ujuk-ujuk, bukan karena tiba-tiba. Bisa ditanyakan ke Mas Ganjar bulan November tahun 2022, kami sudah memberikan dukungan kepada Mas Ganjar untuk maju, bahkan waktu itu kita menyediakan diri karena KIB ini sepertinya tidak ada figur, kalau Mas Ganjar diusung bagaimana? Nah, beliau pada waktu itu menyampaikan bahwa saya menunggu keputusan partai saya. Itu sangat kita hormati. Tetapi sebagai partai politik, ketika kami mengambil keputusan 24 April mendukung Mas Ganjar, itu sudah berjalan 6 bulan setelah kita juga memberikan dukungan kepada Mas Ganjar secara lisan, dan waktu itu saya yang mendampingi Pak Ketua Umum bertemu dengan Mas Ganjar. Maju calon presiden dan wakil presiden itu kan perlu modal. Sejumlah modal yang harus dimiliki capres-cawapres itu pertama adalah modal integritas. Di P3 banyak yang punya integritas. Ketua umum kami seorang yang juga tidak punya cacat dan celak begitu ya di dalam proses perjalanan karir politiknya. Tetapi ada yang kedua di samping integritas, yaitu elektabilitas. Ya, atau mungkin sebelum elektabilitas, popularitas dulu. Nah, problem saat ini di P3 tidak ada tokoh yang populer, yang merupakan kader dari bawah ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, elektabilitas. Ya, elektabilitas ini penting karena kita bertarung di medan yang tidak ada incumbent-nya. Sehingga memang capres itu butuh suntikan elektabilitas dari calon wakilnya. Dan itu di P3 saya pastikan tidak ada yang memiliki elektabilitas. Jangankan di P3, Pak Sandi itu kan mengungguli semua calon dari semua partai. Karena Pak Sandi di beberapa survei ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, tapi tidak pernah keluar dari 3 besar. Artinya kalau kita melihat 3 besar elektabilitas sampai dengan survei terakhir sebelum keputusan-keputusan calon wakil presiden, itu kan Pak Erick Thohir, Pak Sandi, dan Pak Ridwan Kamil. Jadi ketika kemudian itu terjadi, dan kita prediksikan dari awal, jangan lupa bahwa Pak Sandi ditetapkan itu pada bulan Juni, tanggal 17-18 oleh Rapimnas Partai, tetapi Pak Sandi berkegiatan bersama dengan P3 itu sudah 1 tahun sebelumnya. Beliau sudah turun di Harlah, iya artinya beliau itu kalau dilihat tidak juga underground karena semua media memotret itu, hanya tidak seviral berita-berita tentang pencawapresan ya. Beliau hadir di Harlah Partai bulan Januari di Jogja, di Malino, Sulawesi Selatan. Beliau turun ke sejumlah pondok-pondok pesantren di Tasikmalaya, beliau turun ke Cirebon, turun ke Jawa Tengah, turun ke Jawa Timur, ke Madura. Jadi sudah banyak sekali, beliau ke Lampung, beliau ke Pekanbaru, ke basis-basis kita untuk mengenalkan diri dengan seluruh kader, dan memang itu diprogramkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ketika semua Dewan Pimpinan Wilayah itu sudah terkondisi, dalam bentuk apa? Ternyata setelah didatangi Pak Sandi, mereka merasa ini kayaknya cocok ini untuk ngerek Partai Persatuan Pembangunan, sehingga waktu itu 16 wilayah mengusulkan kepada DPP untuk mencalonkan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden. Jadi tidak ujuk-ujuk, itu dari kurun Januari sampai dengan Juni. Jadi hanya jeda pada waktu bulan Ramadan, sejumlah wilayah mengadakan Rapimwil, rapat pimpinan wilayah, yang dihadiri seluruh cabang, kemudian mengusulkan Pak Sandi. Dari 34 yang ada di PW-nya pada saat ini, itu 16 mengusulkan Pak Sandi, yang lain belum sempat menggelar saja. Nah, dasar itulah kemudian ketika kita melihat bahwa secara politik memang sudah saatnya, ya kita kemudian adakan Rapimnas, yang 16 suratnya sudah masuk, yang selebihnya ditanya di Rapimnas, kamu maunya siapa? Begitu. Dan secara aklamasi mereka mengusulkan Pak Sandi. Gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk. Pak Mahfud itu mewakili sejumlah elemen kepentingan. Pertama, Pak Mahfud itu Nahdliyin. Jadi kalau hari ini warga NU menurut salah satu lead bank media di Indonesia, ya saya sebut saja Kompas begitu, di survei bulan Mei 46% warga Indonesia itu mengaku warga NU
Maka tidak ada pilihan hari ini bagi warga NU kecuali pasangan Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin. Karena di Prabowo Gibran nggak ada bau NU-nya saja, nggak ada begitu ya. Jadi pilihannya ya hanya dua pasangan ini. Kalau betul itu ngaku warga NU begitu. Jadi Pak Mahfud itu mewakili elemen Nahdliyin NU. Beliau mewakili juga seorang pendekar anti korupsi. Saya boleh buruk, rakyat boleh jelek, tetapi kita ingin pemimpin yang bersih begitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau mewakili seorang pejabat publik yang memiliki integritas. Tidak banyak di Republik ini, Mas Edi, pejabat publik yang bertahan 23 tahun tanpa jabatan, selalu ada jabatan maksud saya, dan tidak pernah tersandung persoalan hukum. Ya, ini tidak banyak. Kemudian beliau juga mewakili Partai Persatuan Pembangunan karena Pak Mahfud itu lahir menjadi pejabat publik pertama kali tahun 99 sebagai Menteri Pertahanan, itu berangkat atas rekomendasi Pak Hamzah Has, Ketua Umum P3 sebelum saya. Itu disampaikan Pak Mahfud secara terbuka maupun Pak Hamzah. Jadi Pak Mahfud itu mewakili banyak kepentingan dan juga beliau mewakili luar Jawa. Bahkan Mas Edi bisa lihat Pak Sandi hanya 1 hari saja langsung move on, dan itu disampaikan secara terbuka dan diserukan secara terbuka oleh maklumat Sandiaga Uno yang dipublikasikan di semua media ya, bahwa beliau sudah berikhtiar, tetapi kan ya di dalam ajaran Islam kan faida azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau sudah diambil keputusan ya kita serahkan semuanya kepada Allah gitu. Tidak perlu baper, karena memang dalam politik itu syarat menjadi politisi nggak boleh baperan. Nah, itu saya kira bagi rekan-rekan muda yang ingin menjadi politisi, saya ingin tegaskan kalau mau menjadi politisi yang handal, jangan baperan. Ya, karena dalam politik itu kawan setiap saat bisa menjadi lawan, lawan setiap saat bisa menjadi kawan. Jadi jangan terlalu membenci lawanmu dan jangan terlalu mencintai kawanmu. Yang abadi adalah kepentingan, dan itu bukan khas Indonesia, di seluruh dunia. Tergantung sudut pandang. Kalau sudut pandang idealisme di dalam Islam, seharusnya bersatu, karena ajaran Islam itu menyerukan persatuan. Tetapi kita bisa bedah lebih lanjut. Bersatunya itu bersatu wadah atau bersatu kepentingan. Nah, begitu. Jadi, misalnya begini, kita harus kritis mencermati ajaran tentang wa'tasimu bihablillah ini. Dan bersatu teguhlah kalian di dalam tali agama Allah. Jadi bersatunya itu kan ya di dalam Islamnya itu sendiri. Wadah atau alat yang merupakan alat perjuangan kepentingan umat Islam ini bisa berbagai-bagai. Kenapa? Karena secara elektoral, kalau partai Islam ini bersatu, kursinya tidak sebanyak sekarang. Begitu. Jadi dengan sekarang ini terpecah menjadi 4 partai politik, itu kursi Islam politik itu menjadi lebih besar, Mas Edi. Bisa dihitung sederhana saja. Hari ini total perolehan kursi partai berbasis Islam dari P3, PAN plus PKB plus PK itu 174, 30,5% dari parlemen. Tetapi suaranya itu nggak sampai 30% sebenarnya. Artinya diuntungkan dong dengan sistem begitu. Nah, kalau itu tadi bersatu, ya suaranya dan kursinya lebih kecil kursinya gitu. Nah, makanya saya katakan tergantung cara pandangnya seperti apa. Ini yang saya selalu jelaskan kepada para ulama. Kenapa sih nggak bersatu? Jangan, Kiai. Karena kalau bersatu, kursi kita malah lebih sedikit. Nah, tapi kan bisa bulat suaranya, Bang itu. Ya, tetapi kita sudah mengikhtiarkannya, artinya P3 mencoba mengikhtiarkannya, saya sendiri yang mengikhtiarkan itu sepanjang 2009-2014. Kita pada waktu itu menggelar silaturahmi antar partai Islam setiap bulan dan berpindah-pindah. Rumah Ketua Umum P3 Pak Surya pindah ke Pondok Pesantren As-Siddiqiyah punya almarhum Kiai Nur Muhammad Iskandar, pindah lagi ke tokoh PAN, Pak Happy Trenggono, pindah lagi kemana gitu. Jadi kita mencoba untuk mencari ada nggak sih dari sejumlah pertemuan setiap bulan itu selama hampir 2 tahun, muncul tokoh Islam yang bisa kita sepakati bersama. Ternyata ujungnya tidak ada yang muncul. Karena tadi aspek-aspek, satu integritas, yang kedua popularitas, kemudian yang ketiga elektabilitas. 2 dan 3 ini selalu menjadi soal di lingkungan partai berbasis Islam.
Kalaupun sudah sangat populer seperti Prof. Yusril, kan tidak ada yang saya kira di Republik ini tidak mengenal beliau ya, karena rekam jejaknya yang sangat panjang, tetapi tidak electable. Ya, tidak ada orang milih, kira-kira begitu. Jadi ataupun kalau ada sedikit begitu. Pertarungan harus keras karena politik itu permainan. Tapi kalau bermain yang sungguh-sungguh, sama dengan kita main sepak bola. Masa kemudian kita pura-pura harus beneran kan? Meskipun itu permainan gitu. Politik itu seperti sepak bola. Jadi kalau bermain yang sungguh-sungguh gitu. Bahwa kemudian satu sama lain pemain ada yang kena gapraan begitu ya. Itulah hal yang keras begitu ya. Jadi kita menyerukan permainan yang mengasyikkan tetapi tidak berarti mengurangi ritme permainan begitu. Menyenangkan, tetapi tidak berarti kemudian tidak tubrukan. Pasti tubrukan dong, yang diperebutkan sama-sama 202 juta itu saja kok pemilihnya. Kemudian kok nggak boleh tubrukan, ya pasti tubrukan. Yang tradisional. Jadi sebenarnya idealnya di Indonesia itu partai politik 5 saja. 5 saja. Ini dari sisi kategori dari pengkategorian aliran ya. Maaf, bukan 5, 4. 4 saja. Pertama Islam tradisional, yang kedua Islam modernis, kemudian nasionalis kanan, yang keempat nasionalis kiri. Jadi seharusnya partai politik di Indonesia itu idealnya 4 saja. Jadi Islam tradisionalis, Islam modernis, nasionalis kanan, nasionalis kiri. Jadi nasionalis kanan itu kira-kira kalau yang bisa kita gambarkan ini berbasis kapital. Kalau nasionalis kiri berbasis rakyat. Gitu. Jadi seperti Republik sama Demokrat di Amerika Serikat. Gitu. Meskipun Republik itu kalau di Amerika Serikat sebenarnya lebih menggambarkan juga partai Islam ya. Karena mereka kan lebih konvensional, mereka lebih konservatif. Mereka melarang aborsi, mereka melarang pernikahan sesama jenis. Jadi nilai-nilai agama masih menjadi pegangan begitu. Di Indonesia itu kalau mau disatukan sulit karena negeri kita ini negeri yang memang sejak lama patron klien itu kuat. Ya. Karena kelamaan dijajah ya sama Belanda gitu. Jadi sudah terbiasa menghamba begitu. Sehingga memang politik berbasis kelas itu tidak tumbuh. Kan sejak kapan-kapan Indonesia merdeka nggak ada ceritanya partai buruh di Indonesia itu dapat suara signifikan. Padahal masanya banyak ya? Padahal logikanya ini yang paling besar. Ada yang aneh-aneh partai sembako misalnya begitu, itu juga dikira main-main gitu. Tapi orang melihat tokoh. Itu saya katakan patron klien. Nah kalau sudah bicara tokoh, warnanya sekurang-kurangnya 4 tadi. Ya, tetapi kenyataannya kan di parlemen masih 9. Orde Baru itu mendekati, hanya prosesnya akan dipaksakan. Gitu, itu bedanya. Jadi sebenarnya DPR sekarang itu mencoba mengkonsolidir demokrasi dengan melakukan konsolidasi partai politik atau penyederhanaan jumlah partai politik ini secara natural dengan terus mengangkat parliamentary threshold. Tetapi ini juga tidak boleh kemudian diangkat terus begitu ya. Katakanlah misalnya kemudian menjadi 5% atau 10%, ini enggak bisa juga karena ketika kita mengangkat angka PT tinggi-tinggi itu anak haram dari sistem pemilu proporsional. Karena ketika angka PT itu dinaikkan tinggi, dia semakin menjadi distrik. Karena akan ada banyak suara terbuang. Jadi semua partai politik yang tidak mencapai 10% terbuang. Jadi Anda bisa bayangkan mulai P3, mulai yang dapat suara, saya sebut saja hanya PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra. Jadi bisa dibayangkan kan suara partai yang lain hilang semuanya begitu kan, itu nggak fair juga begitu. Kalau memang itu yang dikehendaki rakyat, ya mau tidak mau kita terima. Kita tidak juga bisa kemudian memerintahkan ketika Pak Prabowo menjadi dan terpilih menjadi presiden tahun 2024, terus Pak Prabowo harus menikah begitu. Kan nggak mungkin. Itu urusan pribadi. Ya kan? Jadi ya
itulah kenapa kita mengusung Ganjar Mahfud juga begitu, yang potret keluarga sakinah begitu, sehingga kita tidak bingung mencari ibu negara atau first lady, dan mereka juga dikaruniai keluarga yang harmonis, baik-baik saja. Mas Ganjar punya seorang putra yang sekarang mahasiswa di UGM, kemudian Pak Mahfud juga memiliki 3 orang anak-anak yang sudah jadi dokter spesialis, dan semuanya tidak masuk ke sektor publik ya, tetapi di sektor privat. Begini loh, Pak Jokowi menyampaikan dalam politik itu ada ucapan di depan panggung, ada tindakan di belakang panggung. Jadi yang di depan panggung pasti Pak Jokowi akan bersikap negarawan. Tetapi di belakang panggung ketika beliau membolehkan nama kabinetnya saja digunakan sebagai nama koalisi, itu sudah merupakan persetujuan. Ingat, kalau kita mengikuti ajaran Islam, perempuan itu ditanya mau atau tidak, diamnya adalah setujunya. Jadi ketika Pak Jokowi mendiamkan, sebenarnya itu sudah berat ke sana. Yang kedua, tidak akan ada putusan MK yang membolehkan Gibran kalau Pak Jokowi membiarkan itu terjadi begitu. Jadi terlepas dari secara konstitusional Pak Jokowi itu tidak bisa mempengaruhi dan tidak boleh mempengaruhi putusan MK, tetapi ketua MK ini adik ipar presiden dan paman dari seorang yang namanya dimasukkan dalam gugatan yang hari ini menjadi wakil presiden. Jadi jangan lagi berapologi, berargumentasi bahwa ini untuk kepentingan anak muda. Loh, kita tuh nggak anti anak muda. Begitu, kita sangat mendorong apabila ada anak-anak muda yang memiliki karir yang secara politik memang sudah memiliki kepantasan begitu untuk memimpin republik ini. Tetapi kalau kemudian yang disoal oleh banyak pejuang demokrasi ini hanya memimpin 5 kecamatan di Solo itu, kemudian mau memimpin 7.200 kecamatan. Begitu, jadi memimpin satu provinsi saja belum. Dan bapaknya melalui itu, bukan hanya sekedar melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan politik dinasti yang diangkat. Jadi bukan soal dalam demokrasi tidak ada dinasti, bilang gitu. Lah iya, soal milihnya nggak ada dinasti, tetapi kan proses demokratisasi itu ada prosedur. Ada prosedur yang namanya seleksi, ada prosedur yang namanya eleksi. Nah, ketika seleksi ini kemudian Anda secara tegas, misalnya kemudian Mas Gibran di Solo sudah ada Pak Teguh yang sudah siap menjadi wali kota pada waktu itu, tiba-tiba kemudian Presiden meminta agar putranya yang ditaruh. Ya itu kan proses seleksi, itu intervensi, itu salah masalah politik dinasti gitu. Kemudian ketika di Medan juga hal yang sama, misalnya bahkan wali kota incumbent Pak Akhyar itu kemudian tiba-tiba didorong menantu presiden, itu kan proses intervensi yang tidak bisa lagi dikatakan bukan politik dinasti begitu. Nah, apakah kemudian hasil ini bisa dikatakan pilihan rakyat? Ya, rakyat disediakan pilihan cuma itu. Terus misalnya di Solo, rakyat disediakan pilihan hanya tunggal loh, Mas Gibran waktu itu waktunya. Nggak ada pilihan lain. Jadi gimana kemudian mengatakan bahwa ini pilihan rakyat? Ibaratnya sampean itu pergi ke warung, ya, kemudian tulisannya all you can eat, ya, misalnya, wah murah nih, 12.000 udah makan semuanya. Tetapi di dalam cuman ada nasi sama sayur lodeh. Mana yang all you can eat? Kalau soal meneruskan, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini kan juga besutan dari anggota koalisi yang ada di sini, PDI dan P3. PDI Perjuangan, apalagi partai asalnya Pak Jokowi, yang waktu itu orang-orangnya ikut menyusun visi dan misi Pak Jokowi di periode pertama. Dan juga menteri-menteri PDI Perjuangan masih bersama P3 ada di kabinet ini, begitu. Tentu apa yang baik dari Pak Jokowi kita lanjutkan. Bukan hanya Pak Jokowi, apa yang baik dari Pak SBY dan juga dari Pak Harto, misalnya Posyandu itu kan karya nyata Pak Harto almarhum, ya, yang juga kita masih lestarikan sampai hari ini. Ya kita lanjutkan, tetapi apa yang salah harus dikoreksi. Apa yang merugikan negara ini harus dihitung kembali. Misalnya tentang kereta cepat Jakarta-Bandung, ya, itu kan satu hal yang memang jujur saya mendalami ilmu ekonomi, rasanya saya tidak bodoh-bodoh amat begitu.
meskipun latar belakang saya engineering, tapi saya belum memiliki alasan mengapa KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina atau Kereta Cepat Jakarta Bandung itu adalah proyek yang bisa disebut layak. Dari tinjauan ilmu ekonomi apapun itu tidak layak begitu. Nah, ini kan satu hal yang seperti ini karena sudah beroperasi, jangan sampai terjadi atau terhadap hal ini harus ada negosiasi kembali. Itulah saya katakan awalnya B2B, kemudian Cina menang atas Jepang karena biayanya lebih murah. Cina menawarkan 5,5 miliar dolar, Jepang menawarkan 6 miliar dolar lebih. Bunga yang disampaikan oleh Cina lebih rendah, 2,8%, kalau nggak salah. Jepang 3, sekian persen. Kemudian Cina tidak menuntut jaminan APBN, Jepang menuntut jaminan APBN. Ternyata setelah berjalan kemudian diadendum. Dan adendumnya itu lebih parah dari yang ditawarkan Jepang. Dan yang lebih gila lagi, disetujui. Saya kan cuma mengutip apa yang disampaikan Pak Faisal Basri. Beliau yang tahu persis angka-angka dan ekonom yang menggunakan bahasa dalam tanda petik, ini sebuah ketololan yang luar biasa begitu ya. Itu yang saya melihat ada di benak seluruh kaum intelek ya, karena kan kalau rakyat kecil tidak mampu mengikuti perdebatan tentang ini, tetapi itu kan mencederai intelektualitas kita dan mengganggu ekonomi kita, karena negara menjadi memiliki beban selama berapa tahun itu ya terakhir ya? 100 sekian tahun begitu. Bahkan ketika kita sudah beranak pinak dan cucu sekalipun itu belum lunas. Kan dari sisi apapun, mohon maaf, tidak masuk hitungan begitu. Ya? Kenapa kemudian itu dilakukan? Terus kemudian yang kedua juga saya juga mendengar banyak orang yang memprihatinkan pernyataan Presiden kemarin ketika di Cina dan menyampaikan bahwa IKN itu bagian dari obor, ya, One Belt One Road. Jadi masa kita meletakkan ibu kota negara itu bagian dari policy negara lain? Kalau kemudian orang akhirnya mengkritisi Indonesia sebagai subkonnya China, menemukan pembenaran di kalimat tersebut, ini bahaya sekali. Itu yang harus diluruskan, bukan dikawal. Dikawal untuk dikembalikan ke rel yang lurus begitu. Karena dan itu yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud. Saya selalu mengatakan saya bisa kotor, Mas Edi bisa kotor, rakyat bisa tidak bersih gitu ya. Tetapi kita menginginkan pemimpin yang bersih dan marilah kita dukung dua orang ini, Ganjar dan Mahfud ini, karena saya secara pribadi dua-duanya dekat. Bahkan secara fisik rumah Pak Mahfud di Jogja itu hanya 200 meter dari rumah saya. Rumah Pak Mahfud di sini di Lenteng Agung dengan sini hanya berjarak 2 kilo. Jadi Pak Mahfud juga mahasiswa almarhum ayah saya begitu. Jadi secara pribadi sangat dekat begitu dan tahu persis kapasitas dan integritas dua orang ini. Kita butuh orang baik memimpin Indonesia meskipun kita buruk dan kita kotor. Ya karena sekarang dua kandidat dengan potensi keterpilihan tertinggi, dua-duanya berasal dari anggota koalisinya presiden yang sedang menjabat. Dan itulah yang selalu sejak setahun silam, Mas Edi kalau baca wawancara-wawancara, presiden itu punya keinginan all the president's men. Yeah. Kalau itu tidak terwujud secara sempurna, hari ini kan sudah terwujud mayoritasnya. Karena di semua pasangan capres-cawapres itu orangnya presiden, kecuali Anies saja yang bisa dikatakan bukan orangnya presiden. Ya meskipun presiden itu pernah memanggil Anies, mungkin menyampaikan bahwa beliau tidak dalam posisi ada kebencian dan seterusnya, tapi kan yang bisa ditanya tentang hal itu kan ya Mas Aniesnya gimana persepsinya begitu. Dan narasi-narasi yang muncul kan tidak demikian halnya. Karena narasi Mas Anies kan juga menyerang sejumlah kebijakan Pak Jokowi, sehingga memang menunjukkan bahwa hari ini dari 6 orang pasangan ini, dari 6 orang di 3 pasangan ini, yang bukan all the president's men kan hanya Mas Anies. Jadi kan 5/6-nya tercapai. Nanti kalau kemudian putaran keduanya Ganjar Mahfud versus Prabowo Gibran, nah itu sudah all the president's men, bukan hanya all the president's men, all the president's son, ada satu-satu di situ kan. Siapapun pemenangnya, Jokowi lah pemenangnya. Jokowi lah pemenangnya. Dan saya kira saya bisa katakan ketika nanti Ganjar versus Prabowo ini selalu saya sebutkan ini Jokowi melawan Jokowi. Jadi begini, secara psikologis
Mas Edi, Pak Jokowi itu seorang petarung politik yang belum pernah kalah. Ya, jadi kalau orang bertarung terus nggak pernah kalah, dan dia tidak pernah lagi ketemu orang yang bisa mengalahkannya, dia akan berkata atau melakukan eksperimen, saya harus melawan diri saya sendiri. Kalau kayak dulu ada komik Lucky Luke gitu ya, yang menembak lebih cepat daripada bayangannya sendiri. Jadi sekarang ini Pak Jokowi main catur di sini, setelah satu langkah beliau pindah ke meja sebelah, kemudian melawan dirinya sendiri begitu. Jadi ini Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan melawan Pak Jokowi sebagai ayah dari Gibran. Hah? Gambarannya kira-kira seperti itu. Dan kalau itu betul-betul seperti yang selalu disampaikan Bapak Presiden, politik itu jangan dianggap terlalu serius. Jadikan ini sebagai ajang permainan ya. Tetapi kalau bermain yang serius begitu ya. Itu kalau orang Jawa Timur dulu saya ibu saya almarhumah itu kan politisi yang menasihatkan, rom politik itu dulinan, tapi lek dulinan sing temenan, gitu. Politik itu permainan, tapi kalau bermain yang sungguh-sungguh begitu. Nah ini sekarang Pak Jokowi sedang bermain yang sungguh-sungguh. Ya karena tadi itu mungkin tidak mendapatkan lawan yang seimbang sampai dengan hari ini.